Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pemirsa setia dimanapun kalian berada? Jumpa lagi dengan channel Kabar Selebritis. Channel yang selalu memberikan berita-berita terupdate dan terbaru dari para selebritis Indonesia. Pada video kali ini saya akan membahas berita dari artis sekaligus politisi yaitu Angelina Sondakh. Angelina Sondakh langsung menangis haru ketika bertemu dengan seseorang yang pernah menjodohkan dirinya dengan Adjie Massaid. Dia sama sekali tidak menyangka kalau dirinya bakal bertemu lagi dengan sosok ini. Dia adalah sahabat setia Angelina Sondakh sejak lama. Dia sudah banyak sekali membantu Angelina Sondakh. Selama dia di penjara dia jarang sekali bertemu dengannya. Lalu siapakah sahabat Angelina Sondakh yang sangat berjasa ini? Kalau kamu penasaran silakan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut ke video, saya ingatkan dulu buat kalian yang belum subscribe channel ini. Silakan subscribe dulu channel ini, supaya kalian tidak ketinggalan tentang berita-berita terupdate dan terbaru dari para selebritis Indonesia. Setelah bebas dari penjara, Angelina Sondakh kini aktif di media sosial. Salah satunya mengelola podcast YouTube, Keema Entertainment. Saat membuka podcast tersebut, ia mengundang narasumber yang pernah berjasa dalam hidupnya. Termasuk soal masa lalunya mulai dari gadis hingga menikah dengan Adjie Massaid. Dalam tayangan kali ini, Angelina Sondakh ungkap sosok Mak Comblang yang menjodohkan dirinya dengan Adjie Massaid. Bahkan, saat bertemu, Angelina Sondakh langsung menangis. Sosok Mak Comblang tersebut ialah Nurul Qomar, komedian sekaligus politikus. Nurul Qomar atau yang akrab disapa Abah Qomar ini ternyata memiliki peran penting dalam hubungan Anggi dan Adjie. Lewat video yang diunggah YouTube Keema Entertainment, Senin, tanggal 20 Juni tahun 2022, Abah Qomar lah yang menjodohkan Angelina Sondakh dan Adjie. Memang saat masih menjadi anggota DPR RI, Angelina Sondakh dan Abah Qomar adalah rekan yang sama-sama berasal dari Partai Demokrat. Tak heran lantaran berangkat dari partai politik yang sama, hubungan antara Angelina Sondakh dan Abah Qomar pun terjalin dekat. Setelah sekian tahun tak bertemu, tangis Angelina Sondakh seketika pecah di depan Abah Qomar. Hebat, hebat kamu. Bangga saya bangga, hebat Mbak Angelina Sondakh, perempuan hebat, Wonder Woman petarung kehidupan, ucap Abah Qomar. Pak Haji aku gak bisa ngomong apa-apa, aku kehilangan kata-kata kecuali subhanallah aku bisa ketemu sama Pak Haji, sahut Angelina Sondakh. Pertemuan Nurul Qomar dan Angelina Sondakh diselimuti tangisan haru. Menjadi salah satu saksi perjalanan hidupnya mulai dari menikah dengan Adjie Massaid hingga terjerat kasus korupsi, Angelina Sondakh mengungkap jasa Abah Qomar, yang sampai saat ini setia menjadi sahabatnya. Satu doa saya Pak Haji ketika saya masih di dalam, ketika Pak Haji juga datang membesuk saya waktu itu, saya gak kuat karena Pak Haji juga tahu banyak tentang saya. Pak Haji juga yang membuat saya akhirnya menikah dengan Mas Adjie. Terus menjadi pendengar ketika saya ada masalah dengan Mas Adjie, papar Angelina Sondakh. Mengetahui peliknya kehidupan yang harus dilalui oleh Angelina Sondakh usai keluar dari penjara, dalam kesempatan tersebut, Abah Qomar turut memberikan pesan pada Angelina Sondakh. Satu pesan saya, orang yang bangkrut itu bukan orang yang sudah tidak punya uang. Tetapi orang yang bangkrut itu adalah orang yang sudah tidak punya mimpi sama sekali. Kita harus bangun mimpi-mimpi kita ke depan, ucap Haji Qomar. Walau kini sudah kembali bisa bangkit, Angelina Sondakh mengungkap bahwa dirinya sempat merasa putus asa dan tak percaya diri untuk tampil di depan publik. Ada rasa putus asa Pak Haji waktu itu, ada rasa menyerah, ada rasa ya udahlah, bahkan kalau saya tidak mempresure diri saya untuk menolaknya. Sesungguhnya ada rasa ketidakpercayaan diri yang saya lawan hari-hari ini, ungkap Angelina Sondakh. Meski sulit, Abah Qomar meyakini berbagai pelajaran hidup yang sudah ditempuh Angelina Sondakh selama beberapa tahun belakangan telah berhasil merubahnya menjadi sosok yang lebih kuat serta tangguh. Pelawak Nurul Qomar atau Qomar menceritakan kasus dugaan pemalsuan surat keterangan lulus SKL dan S3 di Pesona Mall, Depok, Jawa Barat, Selasa, tanggal 27 Agustus tahun 2019. Nurul Qomar dikenal sebagai pelawak atau komedian di Indonesia. Ia lahir di Jakarta pada tanggal 11 Maret tahun 1960.
Ayahnya bernama Ahmad Yusri, ibunya bernama Siti Choridah. Komar adalah anak pertama dari 7 bersaudara. Karirnya di dunia hiburan tanah air yang terkenal yakni Komar bersama dengan Dery Eman dan Ginanjar membentuk grup pelawak yang bernama Empat Sekawan, yang dikenal melalui komedi situasi Lika-Liku Laki-Laki. Sepanjang karirnya di dunia hiburan tanah air, Komar pernah terlibat di dalam beberapa film, yakni Sajadah Ka'bah, Perfect Dream, dan Benyamin Biang Kerok. Sementara itu ada 2 sinetron yang Komar ikuti, di antaranya Ayahku Cuman Bisa Bikin Malu dan Nasib Ayah yang Terzolimi. Di balik kepiawaiannya dalam menghibur masyarakat, Komar juga anggota DPR periode tahun 2004 sampai tahun 2009 dan tahun 2009 sampai tahun 2014 dari Partai Demokrat untuk daerah pemilihan Jawa Barat 8. Selepas dari dunia politik, Komar menjabat sebagai Rektor Universitas Muhadi Setiabudi, UMUS periode tahun 2017 sampai tahun 2021 sejak tanggal 9 Februari tahun 2017. Akan tetapi, mundur pada tanggal 14 November tahun 2017 dengan alasan akan maju dalam Pilkada Kabupaten Cirebon 2018. Rupanya, jabatannya sebagai rektor mengantarkan Komar berurusan dengan hukum.